Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Edisi masa Prapaskah 40 hari. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1-6. Namun saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Godly Family yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara kemurahan Tuhan, tentunya kita semua selalu mengalami di setiap kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini, itu pun karena kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Hanya karena kemurahan Tuhanlah kita ada sampai hari ini, dan hanya kemurahan Tuhanlah kita diselamatkan. Seperti yang kita rasakan saat ini, kemurahan Tuhan pun juga dialami oleh bangsa Israel. Hanya karena kemurahan Tuhan, bangsa Israel tidak dibinasakannya. Bahkan mereka tetap dibimbingnya menuju tanah Kanaan. Akan tetapi, Tuhan tidak lagi berjalan di tengah-tengah mereka, agar Ia tidak membinasakan mereka dalam murkanya. Gambaran simbolis akan kemurahan dan penyertaan Tuhan adalah kemah pertemuan yang didirikan, yaitu untuk umat Allah dapat bertemu dengan Allah. Tuhan tetap mengutus malaikatnya untuk memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Dan sebagai tanda ketaatan umat Israel, mereka diminta untuk melepaskan semua perhiasan mereka yang telah mereka pakai sebagai perhiasan untuk mendirikan patung lembu emas. Itu ada di pasal 32 ayat yang 3. Dan pada kemudian hari, mereka dengan kerendahan hati akan mempersembahkan perhiasan lainnya untuk pembangunan kemah suci. Godly Family yang dikasihi Tuhan, ketika kemah pertemuan tersebut didirikan, ternyata hanya Musa dan Yosua yang diperbolehkan masuk ke dalam kemah pertemuan itu untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara umat Israel tidak diperbolehkan untuk masuk. Musa menyadari ini adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada dia. Dan ia sadar seluruh umat Tuhan memerlukan kasih karunia Tuhan. Maka ia berharap kasih karunia-Nya ini juga boleh dinikmati lagi oleh seluruh umat Tuhan atau semua bangsa Israel. Bahkan dengan berani Musa meminta tanda kemuliaan Tuhan sebagai bukti akan kasih karunia Tuhan ada pada dirinya dan umatnya. Dan Tuhan dalam kasih-Nya mengabulkan permohonan doa Musa. Tanpa kasih karunia Tuhan, tentunya riskan bagi umat Israel meneruskan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, dan juga berat bagi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang sangat besar, dan kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan tadi, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Godly Family yang dikasihi Tuhan, biarlah di momen Prapaskah ini kita bersama-sama mengingat akan kasih karunia-Nya yang selalu ada bagi kita semua, sehingga kita tetap bisa menghargai pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, dan janganlah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita itu dapat merintangi kita untuk tetap setia kepadanya. Hanya karena pemeliharaan Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan tuntunan daripada Roh Kudus, kita dimampukan berjalan melewati setiap momen di dalam kehidupan kita sampai kita menuju ke tanah perjanjian yang kekal, sama seperti yang dialami oleh Musa dan seluruh bangsa Israel. Mereka bisa melewati padang gurun dan mereka bisa menikmati kemurahan Tuhan ketika mereka sampai di tanah
Kanaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika pada hari ini kami masih tetap bisa merasakan kemurahan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bisa melewati setiap musim di dalam kehidupan kami itu karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan, dan jangan sampai dosa-dosa yang kami lakukan dapat menghalangi kedekatan kami dengan Tuhan. Dan biarlah kasih setia Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami untuk membimbing kami hingga sampai di dalam kekekalan, dan kami semua bisa bertemu dengan Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.